Halo, selamat datang di Jam Film. Bagaimana jadinya jika beberapa mahasiswa mendapati sebuah masalah supranatural yang sangat serius dikala mereka menunaikan tugas kuliah di suatu desa terpencil di tengah hutan? Inilah KKN di Desa Penari. Sudah seperti yang kita ketahui bersama bahwa cerita KKN di Desa Penari ini sangatlah fenomenal sejak tahun 2019. Menjadi treat yang sangat viral pada waktu itu, hingga pada akhirnya cerita ini diadaptasi untuk menjadi sebuah film oleh MD Picture dengan total penonton sebesar 9,2 juta. Sebelum video ini dibuat ya tentunya, KKN Desa Penari berhasil mengukir sejarah baru dalam perfilman Indonesia. Dan kali ini Jam Film akan mendongengkan kembali tentang film ini. Dan semoga saja dari ini kita bisa menemukan point of view yang lain dari besarnya cerita KKN di Desa Penari ini. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, siapkan kotak kalian, mari kita putar intronya. Langsung saja pada tahun 2009, kita dibawa ke sebuah kawasan terpencil di tengah hutan. Kita diperlihatkan dengan karakter yang bernama Nur. Kita panggil saja dia Mbak Nur, yang di hari itu juga kedatangannya disambut aneh oleh satu orang tua misterius yang terus saja memandanginya dengan kesan prihatin. Di sana juga ada Ayu dan juga kakaknya yang diperankan sama Mas Andri Mas Hadi. Dan mereka pun meluncur ke desa yang mereka tuju dengan menggunakan jasa motor. Perjalanan yang lumayan jauh hingga mereka sampai di gapura desa dan bertemu dengan orang yang bernama Pak Prabu sebagai kepala desa ini. Kau yang jadi pengawas kegiatan KKN kalian. Ya. Ayo. Nur. Selesai, Mas. Sesampainya di rumah Pak Prabu, beliau menolak kedatangan mereka karena belum ada yang pernah KKN di tempat ini. Setelah Ayu memohon, akhirnya Pak Prabu mengiyakan dan langsung saja untuk mengajak mereka ke sebuah padusan tua yang sudah lama tidak aktif. Dengan padusan itu, di mana itu akan menjadi sebuah bahan proker mereka. Namun di sana nampaknya Nur kurang begitu nyaman dengan tempat ini. Untuk mengalirkan air sungai kemari. Tapi keputusan untuk KKN di desa ini sudah deal. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Ayu dan Nur datang kembali dengan rombongan lengkap dan siap untuk mengabdi dan menerapkan ilmu mereka di desa ini. Di sana ada 6 mahasiswa yang terdiri dari Ayu, Nur, Widya, Bima, Wahyu, dan juga Anton. Ayu menjelaskan ini masih perlu perjalanan lagi sekitar 30 menitan. Di perjalanan sana, Widya mendengar sebuah suara samar dari musik-musik gamelan. Dan akhirnya mereka pun sampai. Kembali di sana mereka disambut hangat oleh Pak Prabu. Di sana Pak Prabu menjelaskan bahwa desa ini benar-benar masih tertinggal. Yang namanya listrik pun belum masuk. Bill Gates pasti menangis jika tahu desa ini gak bisa jualan Windows dia. Buang hajat. Ya harus nyangkul tanah dulu. Di sana Widya tiba-tiba menanyakan tentang musik gamelan yang didengarnya tadi. Namun sayang Pak Prabu menjelaskan bahwa hanya desa ini satu-satunya yang ada. Tidak ada desa lain di hutan ini. Di sana Pak Prabu membagi posko mereka
Yang wanita akan tinggal bersama Bu Sundari, sedangkan yang laki-laki di rumah seberang sana. Singkat cerita, pada malam pertama mereka, Ayu di sana menegur Widya yang bertanya tentang suara gamelan tadi siang. Sungguh tidaklah sopan. Baru pertama datang langsung bertanya yang aneh-aneh. Lalu keluarlah Bu Sundari yang juga mengatakan dan mengomentari ketidaksopanan pakaian yang Ayu kenakan. Ketika sudah tengah malam, di sana Widya merasa tidak nyaman dan memang benar bahwa di malam itu ada sosok wanita tua yang sedang menemani Mbak Nur tidur. Besoknya di hari yang cerah, semua rombongan dijelaskan tempat-tempat di desa ini. Di sana Pak Prabu juga menjawab pertanyaan kemenyan yang sering dipasang di punden-punden yang ada di sana, bahwa itu sudah menjadi budaya leluhur desa ini. Hingga Wahyu mengeluarkan sebuah celetukan yang kurang sopan. Setan. Guyon Mas Wahyu, aja telepon. Pancen nek setan nek kampus. Wes. Yuk, ikut saya. Di tempat kedua, semua rombongan diperlihatkan makam desa ini. Di sana Pak Prabu menjawab pertanyaan Bima, kenapa ada banyak batu nisan yang dibungkus kain hitam. Di sana Pak Prabu beralasan bahwa nisan yang dibungkus itu hanya dibuat tanda bahwa makam itu belum berumur 10 tahun. Hingga tiba-tiba Nur mau pingsan di sana. Bima dan Nur pun kembali, sisanya melanjutkan kunjungan. Tempat yang terakhir adalah sawah para warga. Di sana mereka menanyakan sebuah jalan setapak yang menuju ke dalam hutan. Di sana Pak Prabu menjelaskan bahwa itu adalah napak tilas dan menegaskan ke anak-anak ini melarang mereka untuk masuk ke dalam sana. Sampai nekat. Warga desa kami itu bukan wilayah kami. Dia. Lalu kita dibawa masuk ke mimpi Nur. Di sana dia tengah ketakutan dikejar oleh sosok yang begitu sangat menyeramkan. Kembali ke dunia nyata. Di sana Ayu memetakan kerja mereka, membagi kelompok dan siap untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai mahasiswa. Di ladang, Ayu melihat Bima yang berjalan keluar dari petilasan yang sudah dilarang masuk oleh Pak Prabu. Malamnya Ayu bercerita ke yang lain atas kejadian tadi siang, yang dimana teman-temannya mengatakan bukankah itu tempat yang dilarang oleh Pak Prabu. Di sana Ayu menjelaskan alasan Bima masuk ke sana adalah karena dia mendengar suara yang memanggilnya. Namun ketika dia masuk ke sana tidak ada orang sama sekali. Lanjut di keesokan harinya, Nur dan Widya menuju ke padusan untuk membasuh badan mereka. Di sana Widya merasa aneh dan bertanya kepada Nur, kenapa semenjak mereka datang ke sini belum pernah melihat anak yang seumuran dengan mereka. Di sana Nur masih positive thinking, siapa tahu anak di desa ini itu merantau semua gitu. Sesampainya mereka di padusan milik warga, mereka akan bergantian untuk mandi. Dan di sanalah teror pertama Nur dimulai. Nur yang sangat ketakutan menggedor-gedor pintu yang tiba-tiba tidak bisa dibuka itu. Namun di depan sana, yang Widya dengar adalah Nur menembangkan lagu-lagu Jawa. Nur, Cukup beruntung, Nur bisa selamat. Dia tidak cerita dengan Widya. Dan setelah mereka bergantian, kini Widya yang mendapatkan teror dari yang sudah kita kenal bersama, dialah Badarawuhi.
Kegiatan mandi yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mereka langsung cepat-cepat pergi dari tempat itu. Di malam itu di kediaman Pak Prabu bersama dengan Mbah Yut, yang tiba-tiba Mbah Yut membuat sebuah 3 gelas kopi. Dan benar saja, selang beberapa detik kemudian Nur bertamu ke sana. Atas kejadian tadi di Padusan, Nur pun bertanya dengan sopan kepada Pak Prabu. Di sana Mbak Nur disuruh untuk meminum kopi yang memang sudah disiapkan oleh Mbak Buyut. Ketika Mbak Buyut melihat bahwa Nur tidak merasakan pahitnya kopi tanpa gula, di sanalah kita semua tahu bahwa Nur adalah pecandu kopi. Jadi setelah Nur tidak merasakan pahitnya kopi tanpa gula, di malam itu juga Mbak Buyut melakukan ritual menyembeli ayam cemani. Kalau tidak salah. Setelah itulah di sana Mbak Buyut menjelaskan bahwa yang Nur lihat adalah penguasa desa ini. Dia adalah satu dari ratusan penduduk desa yang tidak semua orang bisa melihat desa itu. Di sana Mbak Buyut baru mengatakan penghuni sini marah dengan yang Nur bawa dari luar, yaitu sebuah kodam. Di sana Mbak Yut mengobrol santai dengan Mbah Dok yang sosok yang menjaga Nur. Berkata bahasa Jawa yang artinya cucunya tidak akan diganggu lagi. Semua makhluk di sini adalah tanggung jawabku. Mbah Dok pun senyum manis di sana. Dan kita diperlihatkan sosok genderuwo yang sering meneror Mbak Nur. Di sisi lain, semua orang sudah tertidur. Nur yang baru saja pulang dari rumah Mbah Buyut melihat Widya yang berdiri dengan ular melingkar di tubuhnya. Sedangkan di dalam Widya bangun dan dia berjalan perlahan mendengarkan suara tembang Jawa. Nur? Nur? Nur, kamu ngapain? Sadar, Nur. Nur sadar. Semuanya mulai gaduh. Di sini kita diperlihatkan kontradiksi antara dunia nyata dan halusinasi, di mana sebenarnya yang menari di sana adalah Widya, bukan Nur. Justru malah Mbak Nur itu keluar dari dalam. Di pagi buta kita tengah diperlihatkan Bu Sundari yang tengah memasang sesajen di gapura petilasan. Ketika hari sudah agak siang, di sanalah 3 orang itu dikumpulkan oleh Pak Prabu atas kejadian tadi malam. Mereka bertiga disuguhi kopi dari Mbak Buyut. Ayu dan Fajar meringis kepahitan. Sedangkan Widya lahap dan senang dengan kopi pahit itu. Dengan begitu Mbak Buyut tahu apa yang terjadi dengan Widya dan beliau mengatakan bahwa Widya adalah anak gete hangat, yang artinya darah hangat. Setelah meminum kopi, beliau juga mengoleskan kunyit di dahi Widya dengan tujuan sedikit memberikan proteksi terhadap makhluk-makhluk yang menyukainya. Di sana, Wahyu masih setia dengan ketololannya. Mau Pak. Pinter. Menjelang pulang dari rumah Mbak Buyut, Widya meminta penjelasan kenapa hanya dia yang tidak merasakan pahit ketika minum kopi itu. Pak Prabu menjelaskan itu tandanya Widya sedang diikuti setan. Namun di sana Pak Prabu menenangkan dan menyuruh Widya untuk terus berpikir positive thinking. Di sisi lain, Anton dan Nur pulang dari lokasi prokes. Di sana Anton bercerita bahwa dia sering mendengar sebuah suara desahan dari kamar Bima. Bahkan Anton pernah melihat sesajen di kamar Bima. Sontak membuat Nur tidak percaya, namun di sana Anton membuktikannya. Di malam harinya, semua anggota KKN dipindah posko oleh Pak Prabu dengan tujuan agar tidak menyusahkan Bu Sundari.
Setelah ditentukan kamar yang pria dan wanita, di sanalah Nur berniat untuk bertanya kepada Bima atas kejadian tadi siang. Namun sayang Bima mematahi Nur saat itu juga. Setelah beres-beres, Widya yang kusyuk menulis list kegiatannya, tiba-tiba dia mendengar suara desahan dari kamar Bima. Apa sih? Untuk apa sih? Keanehan tidak berhenti begitu saja. Di malam itulah kita baru diperlihatkan bahwa Bima memang selalu rajin mengunjungi napak tilas itu. Kita kembali ke posko. Di sana kita melihat Widya yang ada di kamar dan Nur yang tengah beribadah. Lalu sesuatu yang ganjil terjadi ketika Widya ke dapur dan mendapati Nur yang ada di sana. Lah yang sholat di kamar tadi siapa? Atas kejadian itu, Widya ketakutan. Tubuhnya merinding hingga semuanya panik. Setelah minum, di sanalah kita diperlihatkan Widya dengan segala teror yang menerpanya. Di keesokan harinya kita diperlihatkan Bima tengah marah kepada Ayu. Barang yang Bima pesankan ke Ayu untuk menaruhnya ke tas Widya telah dihilangkan. Ayu hanya bisa meminta maaf di sana, sedangkan Nur di belakang sana menguping mereka. Widya yang masih beristirahat tiba-tiba mendengar sesuatu. Ketika dia melihat, dan memang benar terjadi kegaduhan di hari itu. Ada salah satu warga yang tanpa alasan mengintip posko mereka dan mendapati ular besar di sana. Sehingga ketika Pak Prabu meminta untuk klarifikasi, yang tercipta dari hasil sidang itu hanyalah kesalahpahaman. Setelah kejadian itu, di sana Pak Prabu memanggil Ayu dan juga Nur. Beliau mengatakan alangkah baiknya KKN ini diselesaikan dan mereka langsung pulang dari tempat ini. Namun di sana Ayu masih memohon untuk tetap melanjutkan KKN ini. Dan masalah tadi hanyalah salah paham belaka. Ayu tidak mau memutus tugas KKN ini. Setelah sampai di rumah Pak Prabu, nampaknya Ayu sedang marah. Sedikit basa-basi, datanglah Bima yang entah dari mana. Nur di sana bertanya kenapa dia tidak pernah melihat Bima sholat. Koyo ibadahku, duduk urusan. Nur. Di keesokan harinya, Nur mengunjungi tempat proker Bima dan Ayu dan tidak mendapati mereka berada di sana. Lalu dengan mendengar suara gamelan, Nur pun masuk ke napak tilas, tempat terlarang di desa ini. Hingga Nur menemukan sebuah sanggar yang lengkap dengan alat-alat musik Jawa. Nur masuk lebih dalam lagi hingga sampai di sebuah padusan. Dan di hari itulah kita melihat proker Bima dan juga Ayu bercocok tanam. Di akhir, Nur mengetahui proker mereka berdua. Kita dibawa jauh ke sebuah pasar. Di sana ada Wahyu dan juga Widya yang habis mencari perabotan-perabotan tambahan di kota. Ketika mereka membeli cilok pesanan dari Anton, sang Mang Cilok tahu kalau mereka bukan asli daerah sini. Dan ketika tahu bahwa mereka akan menuju desa di tengah hutan itu, Mang Cilok mengingatkan agar mereka cari penginapan saja. Nginep, kecuali kalau DE mau, aku mau banget. Masnya sama mbaknya sudah nekat. Monggo masuk hutan. Pada akhirnya mereka akan tetap kembali malam itu juga. Sesampainya mereka di hutan, Wahyu berandai-andai bagaimana jika motornya mogok. Dan alhamdulillah kata-kata itu diijabahi. Mereka berdebat saling menyalahkan hingga mereka berdua melihat ada sosok kakek yang duduk di sana. Sontak saja Wahyu mendekat dan mereka pun mendapati sebuah pertolongan dari warga sekitar.
Setelah itu mereka disuruh orang tua itu untuk mampir ke rumahnya karena orang tua itu sedang punya acara hajatan. Wahyu di sana langsung kalap, menyantap berbagai hidangan yang ada di sana. Berbeda dengan Widya yang masih merasa aneh kenapa ada desa di tengah hutan seperti ini. Yang notabene Pak Prabu pernah bilang bahwa tidak ada desa lain selain yang mereka buat untuk KKN. Hingga datanglah satu penari cantik yang tidak ada hentinya memandangi Widya. Merasa sudah gelisah, Widya pun menyeret Wahyu untuk balik. Sebelum itu Wahyu disuruh untuk membungkus makanan-makanan yang ada di sana. Ketika Wahyu menyalakan motor, di sanalah semua warga yang tadinya fokus dengan hiburan beralih fokus ke mereka berdua. Di posko malam itu langsung saja Nur marah besar dengan Bima dan juga Ayu. Di malam itu juga mereka disidang atas dasar apa mereka melakukan hal tak senonoh di tempat itu. Sungguh minus akhlak mereka berdua ini. Di sana Ayu hanyalah bisa menangis menyesali perbuatannya sendiri. Lalu tidak lama kemudian Wahyu dan Widya telah sampai. Wahyu begitu semangat ingin bercerita tentang keseruan perjalanannya tadi. Sesampainya di dalam, Wahyu kaget kenapa ada acara tangis-tangisan. Ayu yang pekah dan tidak mau gaduh berpura-pura untuk baik-baik saja. Wahyu bercerita tentang apapun yang dia alami. Dan ketika teman-temannya tidak percaya, Wahyu pun mencoba untuk membuktikan dengan makanan-makanan yang dia bungkus tadi. Dan Tapi tadi ada kan, Mit? Datang tadi, tunjukin ke mereka kalau kita nggak ngaur. Mana. di malam setelah semuanya tertidur, Nur tengah menggeledah tas Ayu dan menemukan sebuah selendang. Dan di sanalah sang Badarawuhi mendatangi Nur dengan menjelma menjadi Widya. Ape awakmu timbangane tak sarano. Nur di sana ketakutan. Badarawuhi mengingatkan agar Nur tidak usah ikut campur. Dan Badarawuhi itu bilang bahwa dia sedang segan dengan makhluk yang ada di balik Nur, yaitu Bado. Setelah kejadian menyeramkan itu, akhirnya subuh datang juga. Nur mengingatkan Bima untuk beribadah, dan Bima benar-benar menangis di sholatnya. Setelah sholat, Bima curhat dengan Nur, dia akan menjelaskan semuanya kepada Nur. Bima pernah bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat Widya tengah dililit ular. Di sana Bima bertemu Badarawuhi dan memberi pilihan jika Bima mau Widya selamat, dia harus menuruti kata-katanya. Itulah alasan Bima masuk ke napak tilas, mengambil sebuah benda pusaka, yaitu yang kita sebut kawaturi. Setelah itu benda itu harus diletakkan di dekat Widya. Bisa di tasnya atau di manapun. Di sanalah Widya bisa selamat dan selalu dalam lindungan Badarawuhi. Itu janji. Percaya Mbak Jin. Nur yang mendengar hal itu langsung marah. Kenapa bisa-bisanya Bima tertipu oleh muslihat jin? Bima hanya bisa menangis. Dia hanya ingin teman-temannya selamat. Dengan tangisannya itu, yang bisa Bima katakan hanyalah dia siap untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Di siang itu, ada Widya sendiri di rumah ketika teman-temannya sibuk dengan proker mereka di luar sana. Dia mendengar ada orang cekikian dan ternyata itu adalah Nur yang sedang pakai ruku di dapur. Ketika Widya memastikan itu bukan Nur, tapi Bado. Ayo wes kenal karo Badarau. Kok nangis? Di sana Widya berkomunikasi dengan Bado lewat tubuh Nur, menyinggung tentang Badarawuhi dan mengatakan atas ulah Ayu dan juga Bima bisa saja akan melukai cucunya yaitu Nur.
Di sana, Mbak Dok mengingatkan Widya untuk cepat menyadarkan Bima dan Ayu agar tidak semakin dalam terjebak oleh pengaruh iblis. Dan Mbak Dok bilang bahwa akan ada yang tidak selamat atas kejadian ini semua. Nur yang baru sadar dari pingsannya, di sana dia hanya bisa menangis dengan Widya. Nur merasa gagal menjaga teman-temannya. Langsung saja setelah baikan, Nur menggeledah tas Ayu dan benar adanya ada sebuah selendang dan kawaturi di tasnya. Langsung saja di hari itu Nur menyidang Ayu. Sempat Ayu marah karena Nur tidak sopan telah menggeledah privasinya. Namun Nur langsung saja ingin menyeret Ayu untuk berhadap ke Pak Prabu. Dan mungkin saja Ayu takut, akhirnya dia mengaku semuanya di sana. Ternyata selama ini Ayu juga dipaksa oleh Badarawuhi untuk meletakkan kawaturi itu ke tas Widya. Dengan gantinya, Ayu akan diberi sebuah selendang untuk memikat si Bima. Itulah yang membuat Ayu berhasil melakukan cocok tanam dengan si Bima. Dengan mendengar hal itu, Nur marah. Teman-temannya sudah berhasil terjebak tipu muslihat iblis. Dan di waktu yang sama, Nur langsung membubarkan teman-temannya yang sedang bekerja. Langsung saja di malam harinya, di posko, Nur mengumpulkan semua anggota dan tegas dia mengajak untuk memutus KKN ini dan kembali pulang. Sontak membuat teman-temannya yang lain tidak setuju. Bisa saja mereka tidak akan lulus. Di malam itu Ayu hanya bisa menangis. Di malam itu juga Widya diperlihatkan sendiri Bima yang berjalan menuju persawahan. Widya terus mengikuti Bima hingga ke Napaktilas. Di sanalah Widya baru tahu kalau ada sebuah sanggar dan perabotan musik Jawa yang masih lengkap. Hingga Widya masuk lebih dalam lagi dan sampailah dia di tempat padusan. Lalu Widya mendengar suara desahan dari dalam. Dan ketika Widya memberanikan diri untuk menginceng. Apa itu menginceng? Mengintip. Bima tengah bersetubuh dengan siluman yang menyerupai ular. Awal bencana terburuk yang akan dialami Widya. Widya berada di sanggar. Di sana ada Badarawuhi yang sungguh senang dengan tubuh Widya yang begitu wangi. Dia meminta Widya untuk tetap di sini. Widya tidak bisa lari, ditahan oleh para lelembut yang ada di sana. Di seberang, Nur terbangun, melihat Widya yang tidak ada di sebelahnya. Sontak dia langsung panik dan membangunkan si Ayu. Tapi Tolong Pak Prabu, Bimanti, Onroga. Dan ternyata Sukma Ayu berada di sanggar, memandang Widya dengan sejuta kesedihan. Ayu menari di sana yang diikuti oleh para dedemit itu, yang mukanya hancur semuanya. Para makhluk yang pernah dilihat Widya di hutan bersama Wahyu kapan hari kemarin. Di posko sudah banyak orang. Pak Prabu di sana menangisi anak-anak muda ini. Lalu si Nur memberikan sebuah barang yang dia temukan di tas Ayu, yaitu kawaturi dan juga selendang. Sontak membuat tangis Pak Prabu semakin kencang. Tak disangka iblis yang selama ini tidur sekarang bangun kembali. Dengan emosi jiwa yang membara, dia memerintahkan yang lain untuk segera menemukan Widya dan juga Bima. Goblok kok Nur, kok baru cerita? Kok mereka bahaya? Di sana Ayu terus menari hingga berkeringat. Mbah Yud menjelaskan kepada Nur bahwa makhluk yang selama ini dikira Nur bernama Dawuh itu bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah gelar. Dialah Sang Badarawuhi, penguasa di kawasan ini. Pusaka yang bernama kawaturi adalah benda yang selalu digunakan oleh makhluk yang menyandang gelar Dawuh. Nur tidak bisa apa-apa. Dia meminta tolong Mbah Yud untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sanalah Mbah Yud berubah menjadi Blacky si anjing hitam,
berlari seperti angin menuju petilasan. Di sana Mbayut menjemput Widya. Ayu hanya bisa menangis di sana berharap Widya tidak meninggalkannya. Namun tidak ada yang bisa Widya perbuat selain berlari menjauh. Di sisi lain, para warga sudah menemukan Bima dengan keadaan yang sungguh menggenaskan. Mulutnya mengangah dengan mata yang terus melotot. Akhirnya pagi pun tiba. Di sana Widya melihat kedua temannya dengan keadaan yang begitu menyeramkan. Tangis Widya semakin pecah. Semua yang ada di sana menangis atas kesedihan ini. Di sana dia menjelaskan ke Nur bahwa dia mengikuti Bima pada malam itu dan semuanya berakhir seperti ini. Mbak Buyut memutuskan untuk memberi Widya 1 gelas kopi lagi, dan kali ini Widya memuntahkan kopi itu karena rasanya sangat pahit. Yang artinya Widya sudah aman dari rangkulan Badara Wuhi. Sang Buyut mulai menjelaskan bahwasannya Sukma, Bima, dan Ayu sudah terjebak di Angkoro Murko. Ular-ular kecil yang Widya lihat di padusan adalah anak dari Bima dan Badara Wuhi. Sedangkan Ayu telah diangkat menjadi dawuh yang baru. Dia akan terus menari tanpa henti sejengkal demi sejengkal di tanah ini. Mereka telah dihukum atas kesalahan mereka sendiri. Mbayut meminta maaf jika sudah seperti itu, Mbayut sudah tidak bisa menolong. Di akhir, disinilah Pak Prabu mulai bercerita tentang sejarah desa ini. Dulu nenek moyang sini percaya jika mereka menumbalkan gadis-gadis di desa ini, mereka akan tentram. Makam-makam yang nisannya dililitkan hitam adalah makam dari para tumbal desa ini. Kala desa ini masih terjebak oleh godaan iblis. Sanggar yang Nur dan Widya lihat dulunya memang bekas tempat pertunjukan tradisional desa ini dikala mereka hidup berdampingan dengan desa mistis itu. Pak Prabu meminta maaf yang sebesar-besarnya sudah gagal menjaga teman-teman Nur dan juga Widya. Dan rombongan itu pun pulang. Nur, Widya, Wahyu, dan juga Anton kembali ke rumah dengan membawa sejuta kesedihan di hati mereka. Kabar dari kisah ini, Bima meninggal 4 hari setelah kejadian itu, sedangkan Ayu meninggal 3 bulan setelahnya. Waktu meloncat ke tahun 2013, di mana di sana kita diperlihatkan gambaran Mbak Nur yang tengah bercerita ke orang yang sekarang kita tahu bahwa dia selalu menuliskan nickname Twitternya dengan nama Simple Man. Di sana juga ada Mbak Widya. Kesedihan di kala itu masih sangat terasa. Mbak Widya mengatakan demi untuk menghormati kedua temannya yang sudah meninggal, dia menyuruh untuk semua nama dan juga tempat disamarkan agar tidak ada yang tahu tempat itu. Di tahun yang berbeda, hanya berselang beberapa hari setelah mengalami kisah KKN yang sangat pilu dan menyedihkan, Nur di sana mengunjungi pesantrennya dulu, bertemu dengan kiainya. Sang kiai menjelaskan tentang sosok yang ada di balik Nur. Namanya adalah Bado. Dulu pernah mau diusir oleh sang kiai, namun Bado tidak mau dan ingin menjaga Nur. Semua itu dibuktikan dari kejadian KKN yang Nur alami. Bado tidak membual, dia benar-benar amanah. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini itu jelas bahwa dimanapun kita berada, yang namanya menjaga attitude itu harus tetap menjadi yang nomor 1. Dan dimanapun kita berada, kita harus selalu menghormati budaya-budaya setempat, terlepas kita percaya atau tidaknya tentang hal mistis tersebut. Sekian dari Jam Film, pamit undur diri. Yang suka dengan channel ini bisa tekan tombol subscribe-nya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. See you di next video dan dadah.